Kenapa mandi air dingin lagi? Bukankah sudah kubilang mandi air panas saja di kamarku? Belakangan ini, kenapa aku merasa sangat panas setelah selesai makan? Gelap sekali. Kenapa tiba-tiba jadi gelap? Aku nggak bisa melihatmu. Riko, kau di mana? Aku di sini. Di mana? Di sini? Apa ini kau? Otot perut? Mungkin trafo di desa ada masalah. Aku periksa dulu. Kau jangan pergi. Bahaya, bisa tersengat listrik. Besok saja perginya. Kau gemetar. Apa kau takut gelap? Aku nggak takut. Aku ke kamar dulu. Kau nggak apa-apa. Kau nggak bisa melihat. Aku akan menggendong. Ayo. Kau berbaringlah dulu. Akan kau periksa apa kau terluka. Biar ku ambil obat. Kakiku nggak apa-apa. Aku juga terluka di leher dan bahuku. Periksalah kemari. Dia nggak melakukan apa-apa. Berarti memang nggak bisa. Pria ini sangat baik. Sayang impoten. Entah bagaimana kondisinya setelah diberi nutrisi. Ku dengar pria saat pagi selalu... Ini aku. Maaf, aku refleks. Aku pergi dulu. Aku masak dulu. Sarapan hari ini nggak makan kucai lagi. Kau sama sekali nggak butuh. Apa? Kau memintaku pertimbangkan soal menikah. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia. Kau mau menikah denganku? Sudah kau pertimbangkan? Sudah. Kau sangat bisa. Baiklah. Setelah sarapan, kita ke rumah keluargamu untuk bahas pernikahan. Baiklah. Sudah sampai. Kenapa datang malam-malam? Di malam hari lebih serius. Ayo. Sungguh segar. Bukankah itu bos Riko dari peternakan desa Garsa? Apa kau sudah dengar? Dia tunangan dengan putri keluarga Dirja dan memberi mahar 6 juta. Kaya sekali. Kaya apanya? Bukankah dia cuma peternak? Kalau mau dibilang, Adi sungguh kejam. Dia menerima mahar itu dan menolak mengembalikannya. Dia sudah memalukan desa kita. Malam-malam begini mungkinkah datang untuk minta uang? Mustahil. Mana bisa dia begitu? Menurutku nggak bisa. Ayo kita lihat. Ayo, cepat. Siapa? Paman Adi, Bibi, apa ada di rumah? Riko, masuklah. Ayo. Hanya ini yang mereka makan. Rumah mereka nggak terlihat seperti punya uang 6 juta. Riko, kau sudah datang. Dia ini... Namaku Nala. Aku putri kandungmu. Kau Nala? Ya,
Kalian pernah ke kota untuk menemuiku. Aku menolak menemui kalian. Aku terlalu keras kepala. Bukan, ini salah kami. Hal ini terjadi begitu tiba-tiba. Kami tahu kau pasti nggak bisa nerima. Lihat kondisi keluarga kita, memang beginilah. Iya, benar. Maaf putriku. Kami nggak bisa memberimu kehidupan yang baik. Nggak apa-apa, hidupku juga baik. Aku malah berterima kasih kalian mengatur pernikahan baik untukku. Pernikahan? Kali ini aku datang untuk persiapkan pernikahan dengan Riko. Kalian lama nggak berkumpul. Pasti banyak yang mau dibicarakan. Aku keluar dulu. Kalian ngobrol lah. Putriku, kau benar ingin menikahinya? Dia punya 2 anak. Sulit untuk jadi ibu tiri. Pikirkan baik-baik tentang pernikahan ini. Kau tidak usah khawatir meski kami kehilangan mahar 6 juta itu. Hilang? Tapi kami hidup hemat dan menjual yang bisa kami jual. Kami berencana meminjam sebagian uang untuk kembalikan maharnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kami tahu Ella bukan putri kami, sebenarnya kami berniat mengembalikan maharnya. Tapi ternyata uangnya malah hilang. Tapi Ella bilang padaku, kalian menolak mengembalikan mahar sehingga memaksaku untuk menikah. Apa? Bagaimana dia bisa bilang begitu? Ella memaksaku segera meninggalkan mereka untuk memberi dia ruang. Kalau kondisi keluarga kurang baik, kami terpaksa hidup irit. Demi menyekolahkannya sampai SMA, hidupnya nggak pernah kekurangan. Bagaimana dia bisa bilang begitu padamu? Aku akan temui dia, akan kujelaskan semuanya. Kita akan batalkan. Ibu, ayah, jangan begitu. Kau mengakui kami? Iya, ayah, ibu. Riko itu pria baik. Aku bersedia menikah dengannya. Karena itu keinginanmu, kami akan turuti. Maharnya tak perlu dikembalikan, tapi pencurinya harus ditangkap. Akan ku minta Riko menyelidikinya. Jangan khawatir. Syukurlah kalau begitu. Lihat, dari tadi kita bicara terus. Kalian belum makan kan? Suamiku, kau temani mereka bicara, aku akan memasak. Enggak apa-apa, Ibu. Selama 10 tahun terakhir, aku belum pernah melayani kalian. Biar aku saja yang masak. Jangan putriku. Kita makan bersama saja. Ayo. Pelan-pelan, Ibu. Bibi Maria, apa yang mau kalian masak? Halo semuanya, dengar, putri kandungku sudah kembali. Punya putri memang bagus. Dia cantik. Juga bisa memasak. Iya, iya. Hei Adi, kalian terlalu jahat. Apa yang kau katakan? Kalian ini demi mahar 6 juta saja sampai memaksa gadis ini untuk menikahi seorang duda tua yang mempunyai 2 anak. Nggak berperasaan. Mereka nggak memaksaku. Uang mahar itu hilang. Ucapan itu hanya alasan untuk membohongimu. Mereka itu mata duitan. Benar-benar licik. Bahkan putri sendiri juga ditipu. Jadi tetangga kalian benar-benar sial 8 turunan. Siapa bilang orang tuaku menjebakku? Pernikahan yang mereka atur untukku adalah yang terbaik. Biarkan dia bicara sesukanya. Siapa yang nggak tahu Riko itu sama sekali nggak mau anak. Lihat dirimu. Jangan berharap kau bisa mendapatkan kekayaannya. Dia mencarimu hanya untuk menyuruhmu jadi pembantu gratis, mengurus anak, dan lagi sekarang maharnya juga mereka ambil. Di masa depan kau nggak akan mendapatkan apapun. Suamiku, berikan aku uang. Hah? Pinjamkan 20 juta. Nggak mau. Hah? Kebetulan sudah mau tiba. Mahar tiba. Ayo, minggir. Ayo. Permisi. Ayo. Awas. Ayo. Banyak sekali. Bos Riko memberi begitu banyak mahar. Berapa harganya ini? Permisi. Paman, Bibi, mahar yang sebelumnya hilang nggak usah dihitung. Ini mahar yang kusiapkan ulang, 17.776.000. 17.776.000. Seumur hidup aku tinggal di desa ini belum pernah ku dengar ada mahar sebanyak ini. Benar. Sepertinya Bos Riko ini tulus pada gadis kita. Kalau enggak, untuk apa berbuat begitu? 2 hari lagi kami akan menikah. Nanti datang meramaikan ya. Baik-baik.
terima kasih ya Nala. Terima kasih, Nala. Maaf ya, sudah habis. Kulihat di sana masih ada sedikit kan? Maaf, aku nggak bisa beri lagi. Katanya orang kota terpelajar. Apa nggak tahu punya tetangga dekat itu lebih baik? Dasar pelit. Sedikit pun nggak murah hati seperti Ella. Kalau Ella murah hati, untuk apa minta daging padaku? Minta saja dia belikan. Aku yang pelit atau kau yang bodoh? Kau berani bicara begitu? Benar-benar sombong kau. Permisi ya. Hati-hati di jalan ya. Baik. Nanti datang ya. Baik. Nala, mahar ini untukmu saja. Ibu, Benar, Nala. Uang ini gunakan saja untuk kalian berdua. Kami berdua hidup sederhana. Nggak perlu uang ini. Nggak butuh. ayah, ibu, uang mahar ini harus kalian terima. Masa kalian hidup menderita sementara aku hidup enak sendiri? Nggak perlu, kami nggak pakai. Ibu, uang ini harus kalian terima. Kalau enggak, kelak aku nggak akan pulang ke rumah ini lagi. Nala, kamar nggak banyak. Kalian tidur di kamar utama. Ibu, lebih baik ibu dan ayah di kamar utama. Jangan, kalian berdua harus istirahat. Tenang saja, kita belum menikah. Aku nggak akan menyentuhmu. Aku akan ambil spray dan selimut lagi. Apa sikapku membuat dia takut? Meski aku nggak berharap pada pria, mimpi pun aku ingin memeluk pria. Sebelum pindah dimensi, aku jomblo 20 tahun. Aku selalu ingin berciuman. Akhirnya aku bertemu seorang pria tampan, tapi jika aku nggak setuju nggak akan menyentuhku. Apakah untuk hal seperti ini harus aku bilang sendiri? Kau bicara apa? Nggak ada. Oh, kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Tenanglah, katakan saja ada apa. Sudahlah, aku takut kau akan lapor polisi. Makan. Taunya hanya makan saja. Dasar nggak berguna. Aku dengar Riko beri keluarga Dirja mahar sebesar 17.776.000. Dia saja yang bodoh. Siapa yang bodoh? Kau yang bodoh. Kalau saja kau berusaha, uang itu akan jadi milikmu. Sepertinya untuk dapatkan uang harus mengandalkanku. Bibil ya? Kau sedang apa? Aku sedang bersih-bersih. Bukankah kau lihat sendiri? Gak heran akhir-akhir ini baju dan perhiasanku berkurang. Bahkan uang di kotak juga berkurang setengah. Kau sendiri yang menaruhnya. Masa nggak tahu? Kau tanya pada siapa? Kusarankan kau segera serahkan semuanya. Kalau Riko pulang, dia takkan mudah diajak bicara sepertiku. Kau ini ngomong apa? Aku dan Riko adalah keluarga. Mana mungkin aku melakukan itu? Kecuali kau orang luar yang ingin mencuri uang untuk membantu keluarga miskinmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan jika aku tidak berbelas kasihan. Feli, cepat ke kota. Jual semua barang ini. Bibil ya, kau ambil banyak barang mereka. Nggak takut ketahuan. Memangnya kenapa kalau dua orang itu tahu? Aku akan bersikap nggak tahu malu dan nggak akan mengaku. Apa dia berani menggeledah rumah? Bibi, buka pintu. Oh, cepat. Mereka datang. Jangan panik. Cepat kau sembunyikan. Aku akan buka pintunya. Tunggu sebentar. Riko, kalian mau apa? Ada apa?
Pergi sana! Pergi! Riko? Bibi, kenapa barang di rumahku ada di sini? Riko, keluargamu kaya, nggak perlu barang kecil ini kan? Kau biasanya nggak bantu kerabat itu nggak apa-apa. Hari ini malah bawa anjing datang ke rumah pamanmu untuk menggeledah. Kalau ini tersebar ke penjuru desa, wajah keluarga kita akan tercoreng. Aku tidak masalah kau mencuri, tapi menindas Nala nggak bisa kubiarkan. Baiklah, aku tahu sekarang. Pasti Jalang ini yang menghasutmu. Terima kasih atas pujianmu. Apa? Wanita secantik aku baru bisa dipanggil Jalang. Wanita sepertimu paling hanya dijuluki peri kodok. Apa? Tahu? Tahu? Riko, jangan kau dengarkan omong kosong dari Jalang ini. Kau sibuk dan gak ada di rumah. Dia berdandan cantik setiap hari. Mungkin saja dia melakukan hal memalukan di belakangmu. Diam, aku sudah lapor polisi. Omongan sampahmu itu, katakan saja pada polisi saat mereka datang. Ayo. Kiko, ayo pergi. Ya ampun! Kau laporkan kerabatmu sendiri pada polisi demi seorang wanita. Bibilia, ini bagaimana? Aku nggak bisa hidup lagi. Jangan berakting lagi, orangnya sudah pergi. Bukankah kau akrab dengan adiknya Riko? Cepat cari dia untuk menolongku. Iya, baik. Cepat pergi. Adikmu? Iya, Bibilia itu lumayan dekat dengan Rani. Pasti dia mencari adikku untuk membantunya. Bilang pada polisi kalau kita sudah berdamai dan mengeluarkan Bibi. Lagi pula kita sudah mengusir Bibilia. Kita hanya perlu mengurus diri kita saja. Jangan pikirkan hal menjengkelkan ini. Nggak bisa. Dia begitu menindasmu. Nggak boleh didiamkan. Aku akan cari solusinya. Jalang ini menggoda kakakmu sampai jadi begini. Setiap hari nggak lakukan apapun. Dia juga nggak baik pada anak-anak. Ayo keluar, bocah sialan. Keluar kau, dasar Jalang. Nala, kalau hebat keluar kau. Rani, itu orangnya. Jalang itu. Kau wanita sialan dari keluarga Dirja itu kan? Asal kau tahu ya, selama ada aku, jangan harap bisa masuk keluargaku. Ayo semua, datanglah semua ke sini. Ayo semua ke Semuanya sini. bantu aku menilai. Ayo datang semua. Ayo. Kukatakan pada kalian, wanita ini ya, begitu masuk ke keluarga kami sudah menuduh bibiku mencuri barang dan membuat kedua keluarga ribut. Kalau aku nggak kembali, takutnya orang luar ini akan ambil alih urusan keluargaku. Apa benar ada hal seperti itu? Mungkin saja begitu. Aku tidak menyangka. Riko ini orang baik. Tapi orang licik di sisinya sungguh banyak. Kau, kusarankan kau ya, sadar diri dan segera enyah. Benar, pergi. Hentikan! Kak, Apa maumu? Kak, wanita ini menindasku. Cepat usir dia. Ini alasanmu main tangan. Jelas dia yang memulai perselisihan. Dia menuduh Bibi mencuri barang. Wanita seperti ini mana bisa masuk keluarga kita? Kau cuma seorang adik ipar, tapi kelihatannya seperti ibu mertuaku. Benda itu ditemukan di rumahnya. Kau boleh nggak percaya? Masa nggak percaya pada polisi? Tidak. Meski Bibi mengambilnya, Bibi sudah lama menjaga anakmu. Sedikit banyak juga berjasa kan? Mana bisa kau lakukan ini pada kerabatmu, Kak? Jaga anak. Kebetulan Bibi Sumi ada di sini. Bibi Sumi, katakan padaku, berapa banyak sayur yang Bibi Lia beli darimu? Dia itu hanya beli bumbu dan tahu kering seharga 100. Sisanya memungut daun sayur busuk di pasar. Dia sudah lama terkenal di sini. Kau jangan asal bicara. Kania, kau bicaralah. Hari itu aku keluar mengambil air. Dia kebetulan jatuh di depan pintuku. Sepotong besar daging dan setengah karung beras jatuh dari keranjangnya. Riko, dia asal menuduhku. Setiap bulan, kau kuberi 100.000 untuk kau masak lauk buat anakku. Aku rasa yang 96.000 itu masuk ke kantongmu ya? Enggak. Aku sebenarnya nggak mau membesar-besarkan masalah ini, tapi kau semakin menjadi-jadi. Sepertinya aku terlalu segan padamu selama ini. Permisi, apa ini rumah Pak Riko? Kebetulan polisi sudah datang. Aku nggak berdamai dengannya. Tangkap dia kembali. Jangan. Sudah takut, Bibilia?
Kau baru saja keluar, sudah mau masuk lagi. Kau Lia Winata, ikutlah denganku. Enggak, aku Rani. Tolong aku. Biar tahu rasa dia. Ayo, Bibi. Jalan kau. Pak, ini semua salah paham. Kak, aku sudah keterlaluan. Rani, kukatakan sekali lagi. Jangan ikut campur masalah rumah kami. Pergilah. Aku... Kak. Kalian lihat apa? Pulang sana. Menyebalkan. Aku ingat sudah menyimpannya. Hah? Mana gelangku? Hei Rani, kenapa Bibi Lia bisa masuk lagi? Kau harus membantuku. Apa yang bisa aku lakukan? Kakakku masih memarahiku. Dia nggak pernah memarahiku. Pasti si Nala itu yang menghasutnya. Dia menghasut hubungan Kak Riko dan Bibi Lia dulu, baru hubungan kalian. Nggak bisa. Kita harus cari caranya. Bicarakan baik-baik. Ada apa? Oh ya Rani, kita ini kan teman baik. Jika aku jadi kakak iparmu, akan kuminta kakakmu mengakui kesalahannya. Kelak dia pasti akan patuh padamu. Oh benar. Kau ternyata pintar juga. Ayo, makan kesemek ini. Iya. Makan banyak ternyata berguna. bos, kenapa baru kembali? Kakak ipar sudah lama menunggu. Pergi sana. Baik. Hidupku sungguh beruntung.